Jiwa kami sungguh menyadari bahwa tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Kepadamu-lah setiap kami datang berlari. Dan kami menikmati kasih dan kebaikan-Mu di hidup kami. Yalah Rabasyana. Kami sembah Engkau di tempat ini, Tuhan. Lebih dari segala-galanya, kami rindukan Tuhan di hidup kami. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, Tuhan yang hidup, meninggikan-Mu, Tuhan, selamanya, menikmati kebaikan-Mu, menikmati cinta-Mu, Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, lebih dari segalanya. Kekuatanku di dalam-Mu, pengharapanku di dalam-Mu, kemenanganku di dalam-Mu, Tuhan. Kiala rabasyana takala rabayana takala rabayana rabasyana namo. Kiala rabayana takala rabayana rabasyana namo. Memuji-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, seumur hidupku, ku mentinggikan-Mu. Kiala rabasyana takala rabayana rabasyana namo. Kiala rabayana takala rabayana rabasyana. Kiala rabayana takala rabayana rabasyana namo. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan di tempat ini. Kemuliaan-Mu, Tuhan memenuhiku. Menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami tahu sesuatu yang dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Kami tahu sesuatu yang luar biasa sedang terjadi saat kami meninggikan Engkau di tempat ini, Tuhan. Kami nikmati kehadiran Tuhan atas setiap kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Panggil namanya Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Tuhan bersama-sama, katakan. Sembah dan puji penuh kita. Sembah dan puji, kami sembah nama-Mu, Tuhan. Nama di atas segala nama, nama Yesus, Tuhan adalah
Mari jemaat Tuhan saja sembah Tuhan. Sembah dan puji kami sembah namamu. Sembah dan puji tatamu. Hati kami menyembah Engkau. Sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hati dan jiwa kami menyembah Engkau. Sembah dan puji namamu kami sembah. Yesus, Yesus. Oh, sembah dan puji Tatamu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah, tiada yang lain selain Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Kami ada di tempat ini untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hati dan jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berdusta, Tuhan yang selalu melakukan yang terbaik, rancangan yang sempurna atas hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa beribadah, kami bisa berdiri, kami bisa mengangkat tangan kami. Ini adalah bukti nyata bahwa penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa memuji menyembah Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh lihat dulu kiri kanannya. Kasih senyum yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara punya. Katakan, Tuhan kita luar biasa. Saya lihat dari depan ini Bapak Ibu Saudara cuma lihat kiri kanannya sambil iya. Gak boleh, katakan Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini semua kabarnya luar biasa, amin. Aminnya kurang semangat. Saya percaya semua kabarnya luar biasa, amin. Senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah hari ini. Kalau nggak salah berapa tahun yang lalu Bang? Yang pasti bukan 2000 tahun yang lalu saya ada di sini ya. Tadi saya waktu Kak Imelda saya ngomong sama Bang Reston waktu pertama kali. Loh kok kayaknya waktu itu nggak, di pikiran saya itu tempatnya gede banget. Saya nggak tahu apa itu penglihatan atau apa, kita nggak pernah tahu kan. Tuhan kita Tuhan yang besar ya. Ya senang bisa berjumpa kembali Bapak Ibu hari ini di tempat ini. Saya Michael Panjaitan, orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Tahukah saudara, Tawarik berkata begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang dengan sungguh hati mencari wajahnya siang dan malam, day and night, kata firman Tuhan. Saya percaya hari ini kita datang ke tempat ini, mungkin benar ini ibadah perdana. Tapi percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa kita hadir di tempat ini bukan cuma buang-buang waktu. Tapi kita ada di tempat ini karena kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Dan percaya satu hal, gak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita terjadi secara kebetulan. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya belajar firman Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan saudara. Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hidup mereka pasti diubahkan Tuhan. Ada kisah seorang wanita pendarahan 12 tahun. Firman Tuhan mencatat dia habiskan seluruh hartanya. Berarti dia punya banyak harta, saudara. Dia habiskan seluruh hartanya untuk mengobati pendarahannya. 12 tahun dia pendarahan. Kesana kemarin dia berobat, apa yang firman Tuhan katakan. Gak sembuh, bukannya membaik, tetapi semakin lama semakin buruk keadaannya. Sampai suatu saat dia ketemu sama Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan katakan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bartimeus yang buta sejak lahirnya saudara, ketemu sama Tuhan Yesus. Firman Tuhan gak berkata, oh beberapa menit kemudian mulai kabur-kabur sampai akhirnya jelas. No, apa yang firman Tuhan katakan, seketika itu juga melihatlah ia. Bartimeus yang buta sejak lahirnya. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, punya anak yang tadinya sakit. Dan akhirnya
ceritakan bahwa anaknya ini meninggal saudara. Mati anaknya ini. Bayangkan saudara, sudah mati. Artinya menurut manusia gak ada harapan, udah gak ada kemungkinan untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan lagi. Kalau orang masih koma, orang masih sakit, akan dilakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk bisa sehat. Karena apa? Masih punya pengharapan, karena masih bernafas. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, anaknya Yairus ini meninggal, mati. Ketemu sama Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan katakan? Seketika itu juga bangunlah anak itu. Saya mau kasih tahu, hari ini ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya tahu sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa diberikan pengharapan, bahkan yang terhilang diselamatkan di dalam anugerah dan hadirat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Walaupun pada kenyataannya seringkali kita fokus sama apa yang ada di depan mata, fokus sama pergumulan, sama persoalan. Gak usah ditanya, setiap kita pasti punya yang namanya pergumulan dan persoalan. Betul ya? Setuju ya? Atau ada di sini yang gak punya masalah, boleh tolong angkat tangan? Kita mau berguru bersama-sama gimana caranya supaya gak punya masalah. Karena memang pada kenyataannya selama kita hidup, selagi kita ada namanya masalah, namanya pergumulan, senang atau gak senang, diundang atau gak diundang, namanya masalah pasti akan ada. Betul ya? Dan hari ini apapun masalah kita, hari ini kita percaya ada Yesus yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan dan persoalan kita. Singkat aja Bapak Ibu Saudara, boleh kita baca firman Tuhan sebentar di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6. Multimedia boleh minta tolong bantu saya, kita baca firman Tuhan sama-sama sebelum kita menyembah Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara? Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6, kita baca dengan semangat ya. Ada yang siap-siap puasa nanti malam? Ada, bukan di sini ya. Takutnya semangatnya luar biasa ya. Kita baca dulu ya dengan semangat ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya siapa saudara? Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3 berkata apa? Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan mencatat ternyata Lazarus, Maria dan Marta ini 3 orang bersaudara. Mereka ini dikatakan firman Tuhan sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Sudah seperti saudara sendiri. Sangat dikasihi kata firman Tuhan. Di sini saya belajar satu hal, ketika banyak orang mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan, ketika banyak orang mulai mempertanyakan betapa besarnya cinta Tuhan, di sosial media saya ketemu banyak orang berkata begini, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan sayang sama saya, kok masalah saya masih berat, kok pergumulan saya masih berat, kok sakit saya gak sembuh-sembuh. Saya mau kasih tahu, Lazarus, orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus juga punya masalah, punya pergumulan. Pergumulannya apa saudara? Sakit, itu kata firman Tuhan. Sampai akhirnya Maria dan Marta minta tolong kepada orang. Tolong dong sampaikan kepada guru. Tolong dong sampaikan kepada Yesus. Karena memang waktu itu posisi mereka gak bersamaan. Makanya mereka minta tolong kepada orang. Sampaikan kepada Yesus. Apa yang dikasih tahu? Tuhan, dia yang engkau kasih. Orang yang dikasihi Tuhan pun ternyata Lazarus yang dikasihi Tuhan bisa punya pergumulan. Dikasih tahu apa? Sakit. Sakitnya gak mungkin flu biasa. Sakitnya gak mungkin gatal-gatal biasa, gak mungkin saudara. Pasti sakitnya parah. Sampai-sampai mereka minta tolong supaya Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Betul Bapak Ibu Saudara? Setuju ya? Dan apa yang firman Tuhan katakan begini. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, apa kata Yesus? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, oleh pergumulanmu hari ini, oleh masalahmu hari ini, dalam kesesakanmu hari ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Lewat apapun yang menurut kita tidak baik hari ini terjadi dalam hidup kita, itu adalah kesempatan yang terbaik untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Aminnya kurang semangat. Karena memang saudaraku, saya mau tanya dulu, seberapa banyak di antara kita yang merindukan kuasa Tuhan? Duh, semua ya. Orang yang memerlukan kuasa Tuhan itu kira-kira orang yang seperti apa? Halo?
Setuju dengan saya? Orang yang divonis dokter, mati tinggal 3 bulan lagi hidupnya, gitu ya. Dan Tuhan sembuhkan. Sadar kalau itu karena kuasa Tuhan? Orang yang punya pergumulan, oh kayaknya orang lain gak bisa nolong, diri sendiri gak bisa nolong. Lalu Tuhan tolong, yakin itu kuasa Tuhan, amin? Pertanyaannya sekali lagi, siapa yang merindukan kuasa Tuhan? Harus mengalami sesuatu yang berat dulu nih. Loh kalau hidupnya baik-baik aja, mau gimana nyadarin kuasa Tuhan? Setuju gak nih? Yang dialami Lazarus waktu itu sedang tidak baik. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Sebab oleh penyakit itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kenapa? Belum lihat akhir ceritanya, tapi kenapa Yesus sudah ngomong begitu? Karena memang Tuhan pasti akan bekerja dalam Roma 8. Kalau saya lihat ini wajah-wajah Alkitab semua nih. Wajah-wajah firman Tuhan semua nih. Haleluya, kayaknya kurang yakin ya. Yang baca firman Tuhan tiap hari. Ini rumah Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Yang baca firman Tuhan tiap hari boleh angkat tangan. Oh tadi kalau nyanyi semangat banget apa? Dari belakang sana kita dengar apa? Apa tadi lagunya? Tuhan memberiku ayo dari ini nari, dari itu nari, gitu-gitu ya kalau nggak salah ya. Narinya tadi semangat banget ya, berapi-api, berasap-asap. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau nggak ada diisi dengan firman Tuhan, kalau hidup kita nggak diisi sama kebenaran firman Tuhan, saya yakin orang yang komplain mulu sama Tuhan, orang yang kecewa sama Tuhan, pasti nggak pernah baca firman Tuhan. Karena kalau hidup kita diisi sama firman Tuhan, saudara, ketika segala sesuatu terjadi tidak seperti apa yang kita mau, yang keluar dari mulut kita pasti apa? Firman Tuhan. Gak akan sungut-sungut, gak akan komplain sama Tuhan. Lagi takut, oh iya Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Setuju saudara? Mulai hari ini belajar baca firman Tuhan ya. Gak perlu langsung berpasal-pasal, beberapa ayat pun sangat berarti dan yakin saudara. Praktekin mulai besok. Ketika kita mengawali hari dengan membaca firman Tuhan, beda rasanya. Sepanjang hari itu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingatkan kiri kananmu, janji ya baca firman. Yang mau janji katakan, aku berjanji. Itu kan gak ikhlas semua kan? Saudaraku, dalam Roma 8 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Untuk apa saudara? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Bukan cuma dalam masa sukacita saudara. Bukan cuma dalam masa enak-enak menerima berkat Tuhan. No. Dalam masa duka citamu pun, dalam masa air matamu pun, dalam masa pergumulanmu pun, kita gak pernah sendiri. Ada Tuhan di sana yang mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Saya percaya hari ini, sore ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa saudara? Bahwa dengan penyakit itu, dengan pergumulan Lazarus itu, akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ayat 5 dikatakan apa? Perhatikan baik-baik. 5 berkata begini. Yesus, ayat kelima, 1, 2, 3. Multimedia? Multimedianya kayaknya lagi merenungkan firman Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Yesus memang, perhatikan baik-baik. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, firman Tuhan berkata, Yesus itu sengaja tinggal. Kok kayaknya Yesus itu jahat banget? Tuhan kok kayaknya jahat banget? Dalam hal ini kita belajar satu hal. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Harapannya Maria dan Marta ketika disampaikan berita tentang Lazarus yang sakit. Harapannya apa? Yesus segera datang, betul nggak? Betul nggak? Kan skemanya Maria dan Marta yang bisa diatur mereka, caranya Maria dan Marta, otaknya begini. Pokoknya begitu Yesus dengar kabar Lazarus sakit, Yesus harus segera datang untuk menyembuhkan Lazarus, betul nggak? Tapi caranya Tuhan ternyata nggak begitu. Diatur oleh pikiran Marta dan Maria. Pokoknya begitu dengar Yesus
bahwa Lazarus sakit, Yesus harus segera. Waktunya itu kapan? Gak boleh nanti, gak boleh besok. Wong sakit kok. Lagi parah, lagi kritis gitu kira-kira. Harus segera datang. Ternyata caranya Tuhan dan waktunya Tuhan itu gak sama dengan caranya Marta, Maria, dan waktunya mereka. Maunya Marta dan Maria, Yesus segera datang. Seringkali dalam hidup kita juga begitu Bapak Ibu Saudara. Boleh minta DG Kak? DG? Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Yesus itu menjawab doa? Boleh angkat tangan? Oh semua ya? Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang doanya pernah dijawab oleh Tuhan? Oke, pertanyaan berikutnya untuk 100 juta rupiah ya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara pernah berdoa tapi nggak dijawab Tuhan? Loh, jadi yang benar mana? Yesus selalu menjawab doa atau enggak? Bingung ya? Yesus selalu menjawab? Yang berkata, oh ya pasti dijawab. Berkurang langsung. Siapa di sini yang doanya pernah dijawab Tuhan? Siapa pernah berdoa tapi nggak dijawab Tuhan? Loh, piye to iki? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Dengan caranya siapa? Caranya kita atau caranya Tuhan? Waktunya kita atau waktunya Tuhan? Tapi seringkali kita ngatur-ngatur Tuhan. Seringkali kita buat atur. Pokoknya Tuhan harus begini, begini, begini. Waktunya sekian, sekian, dan sekian. Kita atur. Seolah-olah kita jauh lebih tahu dari apa yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Seolah-olah kita lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita dibandingkan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang berkata, Tuhan, dengan caramu, dalam waktumu, aku berserah. Mungkin di waktu yang lalu kita pernah ngatur-ngatur Tuhan. Saya sendiri pernah, Tuhan pokoknya saya mau sembuh. Pokoknya saya harus begini dengan caranya saya. Dengan pola pikirnya saya. Tapi ternyata cara kerjanya Tuhan dengan cara kerjanya kita itu beda Bapak Ibu Saudara. Caranya kita seringkali gagal. Tapi caranya Tuhan gak pernah gagal. Rancangan kita gagal. Kenapa? Kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Tapi rancangan Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Kita seringkali kecepatan, seringkali terlambat. Yang tadi datang beribadah sebelum waktunya, boleh angkat tangan? Nah itu kecepatan tuh. Yang datang setelah praise and worship. Oh gak ada yang terlambat? Oh ada. Tapi rancangan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Boleh katakan sama-sama, tepat pada waktunya. Kalau memang benar tepat pada waktunya seperti yang Michael ngomong. Kok Lazarus dibiarin begitu, kenapa gak langsung? Ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Cara kerjanya menurut Maria dan Marta, Yesus datang menyembuhkan segera. Setelah berita itu didengar, Yesus datang untuk menyembuhkan. Itu caranya Maria dan Marta. Ternyata caranya Tuhan gak mau menyembuhkan. Pertanyaannya, Lazarus disembuhkan atau enggak? Halo? Lazarus disembuhkan atau enggak? Yesus mau membangkitkan Lazarus. Lebih jago mana? Menyembuhkan atau membangkitkan? Lebih hebat mana? Menyembuhkan atau membangkitkan? Maunya Marta dan Maria, Yesus menyembuhkan Lazarus. Tapi caranya Tuhan, rancangannya Tuhan, oh bukan cuma sekedar menyembuhkan. Tuhan mau menunjukkan bahwa lebih dari sekedar menyembuhkan, Yesus kita sanggup. Hari ini kita berhenti ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan pokoknya harus begini, stop saudara. Apa yang perlu kita lakukan?
dalam segala keadaan, dalam segala situasi, memuji menyembah Tuhan, memperkatakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Dia Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Kok kayaknya Tuhan sengaja, bahkan firman Tuhan mencatat Yesus memang mengasihi, tetapi dengan sengaja 2 hari tinggal dulu. Kok kayaknya Tuhan jahat banget ya? Udah doa siang dan malam kok belum dijawab Tuhan sih? Udah rajin beribadah, ngasih persembahan, ngasih perpuluhan. Bahkan mungkin kalau ada 24 jam waktu beribadah, saya datang 24 jam. Tapi kok kayaknya Tuhan belum jawab doa saya, kok terlalu lama? Saya mau kasih tahu saudara, sekali lagi, rancangan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita gak pernah terlalu lama. Gak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Kitanya aja yang selalu fokus sama pergumulan, masalah dan persoalan kita saudara. Kalau kita lihat cerita Maria, Marta dan Lazarus, di akhir cerita itu apa dikatakan saudara? Lazarus akhirnya meninggal. Jahat banget Tuhan ya, sampai mati dulu loh. Tapi Tuhan gak jahat. Saya mau kasih tahu hari ini lewat pergumulan Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau berkata udah terlalu lama, bahkan udah terlalu bosan dengar kesaksian orang-orang. Banyak orang yang sudah ditolong Tuhan, saya belum. Saya mau kasih tahu, pertolongan Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah rancangkan pasti digenapi dalam hidup kita. Dengan caranya Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Firman Tuhan mencatat apa? Lazarus akhirnya mati. 4 hari setelah mati, setelah meninggal, Yesus baru datang. Buat manusia, ngapain? It's too late. Terlalu telat, udah nggak bisa lagi. Kalau masih koma, masih hidup, masih ada harapan. Kalau udah mati menurut manusia udah selesai, it's over now. Gak ada artinya lagi. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya ngapain Yesus datang lagi? Udah dikuburkan kok. Lazarus sudah dikubur. Firman Tuhan mencatat udah masuk di dalam gua batu, lubang batu. Udah dikubur. Ngapain lagi Yesus datang? Mending gak usah datang sekalian. Betul gak? Tapi apa yang Yesus lakukan? Saya tahu mungkin banyak orang-orang yang belajar Alkitab di sini. Kalau belajar firman Tuhan saudara, saya sampai bingung kenapa sampai dikatakan 4 hari dulu ya. Ternyata kepercayaan mereka waktu itu, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, hari pertama dia meninggal, rohnya gak langsung pergi. Rohnya masih ada di sekitar situ. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa search di Google, bisa belajar firman Tuhan. Ternyata hari pertama orang meninggal, rohnya gak langsung pergi. Jadi masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan rohnya kembali ke tubuhnya, lalu orang itu bisa bangkit lagi. Hari kedua sama, rohnya belum pergi, masih ada kemungkinan dia bisa bangkit lagi. Hari ketiga juga sama, masih ada kemungkinan rohnya bisa bangkit kembali, tubuhnya bisa bangkit kembali. Tapi kalau udah lewat 3 hari, gak akan pernah bisa lagi. Mati untuk selama-lamanya. Gak akan mungkin bisa hidup lagi. Yesus hadir di sana untuk membuktikan kepada mereka bahwa ketika manusia berkata tidak mungkin, ada Yesus yang berkata semuanya mungkin. Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang ketika manusia berkata udah gak akan pernah bisa lagi, gak ada harapan lagi. Yesus hadir di sana untuk membuktikan, menyatakan bahwa selama ada Yesus, selalu ada harapan. Selama ada Yesus, selalu ada hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di akhir cerita Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah. Lazarus dibangkitkan. Hal mustahil apa yang saudara miliki hari ini? Ketika engkau dengan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan mencatat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya akan saksikan, saya dikasih waktu berapa lama lagi ya Bang? 10 jam lagi. Bapak Ibu Saudara mau 10 jam? Kalau Bapak Ibu Saudara mau, saya nggak mau, saya harus pulang ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Katakan bersama-sama. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ini yang firman Tuhan katakan, saudara, percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi manusia gak mungkin, bagi manusia mustahil. Tapi saya mau kasih tahu, bagi Tuhan yang kita sembah semuanya mungkin. Bagi Tuhan yang kita sembah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Sekalipun manusia berkata gak akan pernah bisa, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya ingat banget, saya pernah kesaksian di sini, saudara. Ketika menikah 2017, lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib merupakan lagu kemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika kami menikah, kami divonis gak bisa punya anak. Orang-orang berkata gak akan pernah bisa punya anak. Dokter berkata, Michael istri, mustahil kalian bisa punya anak. Bukan situasi yang baik waktu itu. Tapi saya ingat banget, saudara, gak pernah sekalipun kami berdoa, Tuhan tolong kasih anak, Tuhan tolong gak. Apa yang kami lakukan? Tuhan, terima kasih untuk janjimu yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang sehat. Terima kasih untuk anak yang luar biasa diberkati Tuhan. Waktu itu, jangankan anak, hamil pun gak bisa. Tapi kami perkatakan setiap hari janji Tuhan dalam hidup kami. Ketika manusia berkata gak mungkin, Tuhan kasih anak, saudara. Dan hari ini Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Saya mau ceritakan pertolongan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Tuhan bawa saya dalam pengalaman seperti apa yang Lazarus alami mungkin. Bahwa menurut manusia terlambat, gak akan mungkin bisa. Tapi Tuhan ada di sana membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat bersama dengan Tuhan Yesus. Anak kedua Tuhan kasih saya, ingat banget 2022 saya ulang tahun tanggal 25 Juni. Saya ditelepon sama seorang hamba Tuhan, Michael happy birthday, wish you all the best semuanya. Dan kita doa sama-sama. Pendeta ini berdoa, Tuhan berkati Michael, berkati anaknya, berkati istrinya, berkati anak yang dikandung istrinya. Lah dalam hati saya ini pendeta salah doa. Istri saya memang sehat banget, tahu ya? Sehat ya, gemuk gitu loh. Istri saya gemuk tapi kan gak hamil. Wong 1 anak aja mujizat kok, apalagi Tuhan kasih 2, kayaknya gak mungkin deh gitu. Begitu amin, saya katakan kepada pendeta ini, Pastor salah doa nih, kenapa? Istri saya gak hamil, memang gemuk tapi kan gak hamil, saya ngomong gitu. Pendeta ini berkata, gak tahu. Tadi lagi doa lihat ada anak laki-laki di kandung istrimu dan semuanya. Dan saya katakan amin lah kalau begitu. Tapi rada gak percaya. 25 Juni, 3 hari kemudian 28 Juni ulang tahun istri saya. Dia sakit, jatuh. Pakai jeans, saking kerasnya jatuhnya itu celananya sampai robek, saudara. Sejak itu badannya sakit sepanjang hari. Dokter mama saya, mertua saya berkata begini, bawa ke dokter besok ya. Iya. Malam itu saya berdoa, saya datang kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan besok mau ke dokter Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan dokter yang terbaik. Tuhan ketemukan saya dengan orang-orang yang terbaik dari Tuhan. Waktu saya berdoa, saya memilih untuk menyembah Tuhan waktu itu. Tuhan tuh ngomong di hati saya begini, jangan pergi ke dokter. Malam ini beli test pack. Dalam hati saya, orang lagi sakit disuruh beli test pack. Saya gak berani ngomong ke mertua saya, takut dimarahin. Saya cuma ngomong ke istri saya, sayang, Tuhan suruh beli test pack loh. Istri saya berkata begini, ya udah beli, dibeli 4. 4 tempatnya positif, saudara. Loh gak mungkin. Lalu kami pergi ke dokter yang waktu itu. Kita datang, dok, kayaknya istri saya hamil lagi. Dia ketawa. Pas dicek, oh iya beneran. Singkat cerita, 9 Februari lahir anak saya yang kedua tahun lalu, saudara. Kelahirannya jadi selama proses kehamilannya anak kedua maaf ya. Maksudnya istri saya yang pertama satu-satunya hamil anak kedua. Selama proses kehamilan itu lancar, semuanya sehat. USG semuanya normal semuanya. Mau 4D mau apa semuanya normal, semuanya sehat. 8 Februari dijadwalkan masuk ke rumah sakit. Dirawat inap 8 Februari.
Tanggal 9 Februari saudara dijadwalkan operasi. Jam 7 pagi dibawa masuk, kurang lebih jam 7 pas setengah 7 dibawa masuk ke satu ruangan untuk diperiksa. Dokter berkata begini, Pak, kita harus lakukan final check terhadap istri Bapak dan juga kepada bayi dalam kandungan. Waktu diperiksa Bapak Ibu Saudara, setelah diperiksa dokter panggil saya masuk ruangan. Pak Michael, tolong dibaca surat ini dan tanda tangani. Saya kaget saudara. Kenapa? Di surat itu dikatakan begini, menyatakan bahwa tidak akan menuntut rumah sakit, tidak akan komplain kepada rumah sakit. Apapun yang terjadi terhadap istri saya. Saya baca surat kalimat selanjutnya. Resiko untuk meninggal di atas 85%. Kaget saya. Resiko untuk pendarahan otak di atas 85%. Saya tanya, dok kenapa? Ternyata ada kelainan dalam tubuh istri Bapak. Lu selama ini kan baik-baik aja dok. Iya. Tekanan darahnya, ininya, semua diceritain saya udah kaget, saya syok saudaraku. Terus saya katakan begini, jadi gimana dok? Ya resikonya di atas 85, menurut presentasinya mereka di atas 85%. Artinya resiko meninggal sangat besar, resiko pendarahan otak sangat besar. Saya tanda tangan saudara, saya tanda tangan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus saya tanda tangan. Kita panggil dokter anestesi. Di anestesi saudara mungkin ibu-ibu yang pernah operasi sesar tahu spinal ya, bius lokal. Ketika dibius beberapa kali gagal, saya dipanggil dokter lagi, Pak tanda tangan lagi, saya baca lagi. Tidak akan menuntut rumah sakit kalau istri saya mengalami kelumpuhan. Tahun lalu kalau Bapak Ibu Saudara ingat sempat viral ceritanya di Jakarta Utara ada ibu-ibu yang setelah operasi lumpuh gak bisa jalan lagi. Jadi karena dicoba berkali-kali gagal, takutnya risiko lumpuh Pak. Bapak tanda tangan, saya tanda tangan lagi. Bertubi-tubi semua masuk saudara, di hari yang sama, di momen yang sama. Tiba-tiba dokter panggil dokter kandungan, dokter anak untuk final check terhadap bayi di kandungan. Dicek semuanya, dokter datang, Pak tanda tangan lagi surat ini. Kenapa? Jantung anak Bapak ternyata mengalami kerusakan, tidak sempurna. Lemah, resiko meninggal juga sangat tinggi. Kita siapin NICU ya Pak. Saya gak ngerti apa NICU. NICU, pokoknya begitu anak Bapak lahir, kalau masih tertolong, ini kata kalimat dokter. Kalau masih tertolong, kita masukin ke NICU. Nanti di NICU kita lihat perkembangannya lagi. Tapi kalaupun anak Bapak meninggal, tolong tanda tangan, tidak akan menuntut rumah sakit. Waktu itu semuanya ngumpul jadi satu saudara. Kalau seandainya dikasih tahu beberapa bulan sebelumnya, saya masih bisa siapin hati saya, pikiran saya, mental saya, betul? Ini hari H udah mau tinggal operasi dan dokter berkata, resikonya ini, resikonya ini, resikonya ini. Saya tanda tangan semua. Saya katakan, it's okay dok, just do your best. Lakukan yang terbaik dokter bisa lakukan. Istri saya dibawa masuk ke ruang operasi jam 9 pagi. Dijadwalkan 1 jam 9 sampai jam 10. Mertua saya, keluarga saya semua nunggu di kamar rawat inap. Saya di depan kamar operasi. Saya gak peduli orang lewat-lewat. I chose to worship. Saya memilih untuk menyembah Tuhan waktu itu. Sama sekali saya gak berdoa, Tuhan tolong anak saya. Tuhan tolong istri saya, karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saya. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya selalu berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus baik. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus baik. Saya perkatakan kebaikan Tuhan di tengah situasi yang menurut pandangan mata saya sedang tidak baik. Sama sekali gak minta tolong Tuhan, enggak. Saya hanya bisa menyembah Tuhan waktu itu. 9.15, baru 15 menit lewat saudara. Suster keluar dan berkata, Pak Michael dipanggil dokter. Begitu dikatakan dipanggil dokter, saya lihat jam 9.15, baru 15 menit. Jantung saya copot saudara. Saya tahu istri saya pasti kenapa-kenapa. Atau anak saya pasti kenapa-kenapa. Karena kan baru 15 menit, belum 1 jam. Saya datang sambil berjalan ke arah ruang dokter itu. Saya teriak. Sampai susternya dengar dan dia berkata, kenapa Pak? Enggak. Saya katakan apa? Tuhan, kalau Tuhan panggil istri saya, Engkau Tuhan yang baik. Kalaupun Tuhan panggil anak saya, Engkau tetap Tuhan yang baik. Karena saya tahu kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup saya. Kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Dan saya katakan itu, dokter ini seorang anak Tuhan di salah satu gereja juga, gereja besar di Jakarta. Dia berkata begini, Pak Michael, saya sudah puluhan tahun menangani kasus begini. Puluhan tahun saya melakukan operasi sesar segala macam. Terus gimana dok? Apa yang Bapak alami dan keluarga Bapak alami adalah mukjizat.
Saya katakan kenapa? Suster, dokter pendamping semua yang ada di ruang operasi berkata it's impossible, gak mungkin dan gak mungkin. Sampai beberapa kali kita cek waktu diperiksa itu gak mungkin salah Pak. Terus kenapa? Istri Bapak udah melahirkan. Istri Bapak sehat, gak kenapa-kenapa, gak ada pendarahan, gak ada gangguan, gak ada kelumpuhan. Semuanya normal. Anak Bapak laki-laki sehat 4 kilo. Jantungnya sempurna bahkan kuat banget. Gak ada kenapa-kenapa. Tidak ada satupun vonis dokter yang terjadi. Ketika manusia berkata gak mungkin. Ada Tuhan yang berkata semuanya mungkin. Di detik-detik terakhir saudara. Menurut manusia udah gak bisa lah. Udah tinggal masuk kamar operasi. Dia tinggal terima resiko hidup atau mati. Tapi di detik terakhir itu Tuhan ada di sana. Untuk membuktikan bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah dengan satu lagu baru. Lagu ini yang lahir di hati saya di proses waktu itu, di masa-masa yang tidak baik waktu itu. Lagu ini yang saya perkatakan di hadapan Tuhan, keluar dari hati saya. Saya katakan Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap ada bersama denganku. Walaupun gak akan mudah, aku tetap percaya firman-Mu berkata semua mendatangkan kebaikan. Di dalam lirik lagu ini saya katakan begini saudara, Engkau tetap Tuhan yang baik, walau keadaan sedang tidak baik. Engkau tetap Tuhan yang baik, walau apa yang kulihat di depan mata tidak baik. Rencana-Mu, rancangan-Mu, itu yang terbaik dalam hidup saya. Saya berdoa lagu ini jadi berkat bagi setiap kita. Untuk apapun yang sedang kita alami, sembah Tuhan, perkatakan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu. Tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Mari kita belajar pujian ini bersama-sama. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu. Tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Di tengah situasi yang tidak mudah, saya datang kepada Tuhan berkata, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan
kebaikan bersama-sama nyatakan. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik, tak pernah ku ragukan. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya kami mau percaya kepada rancanganmu, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Senang aja kita bangkit berdiri bersama-sama sore hari ini, saudara. Di momen yang tidak baik saat itu, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau tetap baik. Sekalipun yang kulihat sedang tidak baik, rencanamu itu yang terbaik. Rancangannya manusia, rancangannya Marta dan Maria, Yesus mau menyembuhkan Lazarus. Tapi rancangan Tuhan gak seperti itu. Tetapi satu hal, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Jauh lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dalam hidup kita. Percaya saudara, apa yang Tuhan sudah rancang pasti terlaksana dalam hidup kita. Itu firman Tuhan dalam Yeremia berkata, Tuhan sudah merancang, demikianlah akan terlaksana. Hari ini gak ada satu vonis dokter, gak ada satu perkataan manusia yang akan menentukan hidup saudara. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Mari kita mau perkatakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di masa-masa yang tidak baik waktu itu, saya memilih datang kepada Tuhan. Dan saya katakan, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Mari bersama-sama dengan saya katakan, Kau baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik dalam hidupku. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu. Sampai mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kau baik, oh, Kau baik walau keadaan, rencanamu yang terbaik, rencanamu terbaik. Engkau baik, oh, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, Tak pernah ku takutkan sepenuhnya di dalammu, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sekali lagi, dengan apa yang pun yang saudara hadapi, katakan, tak pernah ku ragukan janjimu. dalam segala kemustahilan di hidup kami. Aku takut. Kami mau tetap percaya bahwa rancanganmu tidak pernah gagal dalam kami. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagi. Mari buka hatimu, nikmati kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan,
Engkau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Engkau baik, engkau baik, walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Mari jemaat Tuhan saja berkatakan kebaikan Tuhan. Kau baik walau keadaan Rencanamu terbaik. Oh, kau baik selamanya. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan. Rancanganmu yang terbaik dalam hidup kami. Rencanamu yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami memilih untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap memilih untuk percaya kepada rancanganmu Tuhan. Kepada rancanganmu yang tak pernah gagal, selalu sempurna, selalu sempurna, selalu sempurna. Untuk selama-lamanya dalam hidup kami, kami percaya kepadamu, percaya di dalam rancanganmu Tuhan, percaya di dalam waktumu Tuhan. Yang terbaik darimu. Yesus kau baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya baik Tuhan, tak pernah berubah di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami berkatakan semua kebaikan-Mu dalam segala situasi hidup kami. Kami mau berkata Yesus baik, teramat baik dalam hidup kami. Tuhan kerjakan dalam hidup kami semuanya yang terbaik. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami semuanya yang terbaik. Hari ini kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang gak pernah gagal. Tuhan kami tidak pernah lalai menepati setiap janjinya dalam hidup kami. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, tangan-tangan ini menjadi tangan yang disertai oleh Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang ditolong oleh Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang dipulihkan, diubahkan, dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Mengalir kuasa-Mu atas setiap kami. Dinyatakan rancangan-Mu atas setiap kami. Dinyatakanlah rencana-Mu atas setiap kami dengan cara-Mu dalam waktu-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau tetap percaya. Dan kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Matter what, gak peduli apapun situasi di depan mata kami hari ini. Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus kami baik. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa beribadah kepada Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap berjalan dalam kebaikan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, setiap kita diberkati Tuhan, amin. Oleh karena itu kita percaya Engkau baik, kata Tuhan. Ya, kita semua diberkati Tuhan, amin. Baik, puji Tuhan. Sebelum saya menyerahkan kepada koordinator ibadah, persilakan pada. Shalom semua. Semuanya pasti diberkati, amin. Di sini kami bertiga mau menyampaikan kabar gembira buat kita semua anak youth, YDJ dan Junior Church. Kita akan mengadakan satu kegiatan ibadah Padang yang diadakan di Taman Wiladatika. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rivaldo Sembiring. Saya dipercayakan sebagai ketua dan ada dua wanita hebat di samping saya, yang Kak Tessa sebagai sekretaris dan Kak Sarah sebagai ketua YDJ. Dan kegiatan kita ini saya yakin pasti memberkati kita semua. Tema yang akan kami angkat nanti adalah berjudul Grow Up Together. Artinya bertumbuh bersama, karena sekarang yang terpenting anak muda komunitasnya di mana. Jadi komunitas YDJ dan Junior Church mengadakan satu kegiatan yang pastinya memberkati. Tema yang akan kami angkat nanti diambil dari ayat Alkitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat memperlakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, apa sih nanti kegiatan kita di sana? Apa yang harus kita persiapkan? Itu akan dijelaskan dari wanita-wanita hebat tersebut. Yuk, lanjut. Boleh di next slide? Oke. Thank you multimedia. Nah, tadi udah dijelaskan sama Kak Valdo kalau ibadah Padang ini akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2024 hari Sabtu. Itu akan diadakan pukul 8 sampai pukul 3 sore seselesainya di Taman Wiladatika. Untuk venue-nya ini ada di Saung Tunas. Ini kita udah survei ke sana ya Kak Sarah. Nah, agenda-agenda yang akan diadakan selama ibadah Padang itu ada 5 agenda. Yang pertama itu ada persiapan, yang dimana nanti seluruh peserta yang ikut akan berkumpul di Plaza Pondok Gede ini, karena nanti ada transportasi dari Plaza Pondok Gede hingga ke Taman Wiladatika. Itu titik kumpulnya itu pada pukul 7 sampai 8, nanti sampai persiapan itu ada sampai di pukul 9. Lalu yang kedua itu ada pelaksanaan ibadah yang akan diadakan pada pukul 9 sampai 10.15. Lalu agenda ketiga itu ada permainan. Nah, di sini ada 2 tipe permainan, yaitu permainan individu dan juga kelompok. Itu akan diadakan pada pukul 10.15 sampai jam 2. Lalu yang keempat itu ada waktu bebas, free time, yang dimana nanti kita semua bebas mau kemana aja keliling di Taman Wiladatika tersebut. Terus agenda terakhirnya akan dilakukan penutupan, lalu pulang kembali ke titik kumpul awal, yaitu Plaza Pondok Gede. Boleh di next? Oke, selanjutnya acara ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya panitia-panitia yang hebat juga. Di sini ada ketua, yaitu Bapak Rivaldo ini dan juga Gerald. Lalu ada seksi acara, ada Kak Sarah, Tesalonika, saya sendiri. Lalu ada Celi Angelika dan juga Kak Kristal yang ada di sana. Lalu ada seksi dana, yaitu ada Kak Yunita dan Kak Rosi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya datang di ibadah siang itu ada bazar yang dilakukan oleh anak-anak muda di depan ruang ibadah ini. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau punya kerinduan untuk membantu gitu kan, bisa dibeli bazar yang kita adakan di depan sana. Lalu ada bendahara yaitu Syasha, seksi perlengkapan dan juga dokum ada Yori, Rio dan juga Apri, dan yang terakhir ada seksi konsumsi yaitu Kanona dan juga Kanata. Boleh di next slide? Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah anggaran biaya dari acara ini. Yang kita butuhkan itu adalah 5.625.000 dengan
detailnya. Yang pertama kita sewa lokasi itu seharga 1 juta rupiah. Konsumsi kita untuk 50 orang yaitu di total menjadi 1 juta rupiah. Untuk transportasi bis itu 2.500.000. Untuk games dan hadiah 750.000. Air mineral galon 3 galon dikali 25.000 yaitu 75.000. Dan yang terakhir adalah biaya tak terduga 500.000. Untuk anggaran ini, boleh next slide. Boleh tolong di next. Oke. Untuk target pemasukannya kita puji Tuhan ada kasih DJ dari yang acara sebelumnya yaitu 280.000. Lalu tadi yang sudah dijelaskan oleh Tessa itu adalah bazar yang akan dilakukan setiap minggu. Setiap minggunya itu kita targetnya 1 juta ya. Dan tadi tuh untuk totalnya sekian. Oke. Boleh di slide sebelumnya dulu. Nah, belum selesai ya multimedia. Terus ada bazar yang akan dilakukan selama 3 minggu, minggu ini, minggu depan, dan terakhir di tanggal 24 itu kita targetnya adalah 1 juta setiap kali bazar. Lalu ada janji iman dari tiap panitia. Lalu yang terakhir ada HTM per orangnya Rp30.000 saja. Jadi aku yakin banget dan aku melihat di sini sepertinya banyak anak-anak muda, betul? Boleh angkat Betul tangan yang sekali. boleh Muda di sini. anak-anak muda. Oh, Tante Imel aja angkat tangan loh. Masa Ini kalian gak ada anak sama muda Tante nih. Imel? Kayaknya wajahnya masih muda, tapi gak mau angkat tangan. Yang Boleh aku lihat angkat tangan sepertinya dulu. banyak jiwa-jiwa baru ya. Boleh angkat tangannya yang baru pertama kali Angkat hadir tangan di tinggi-tinggi ibadah dong hari ini. teman-teman. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. It's okay. Nah, aku mengundang juga untuk teman-teman yang hadir di sini, walaupun kita belum kenalan in personal ya, kita mau ngundang kalian untuk ikut ke acara ibadah Padang perayaan Paskah ini pada tanggal 30 Maret. Dengan membayar 30.000, kalian bisa mendapatkan semua yang tadi sudah kita jelaskan. Games yang seru, bisa dapat snack, makanan, pengalaman, teman baru, terus kita bisa jalan-jalan ke Cibubur. Ya kan? Itu luar kota loh. Jadi yuk ikut dan kami, kita tahu ya Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian yang namanya acara itu butuh dana, betul? Betul Kak. Oh. Kami di sini siapa tahu dari Bapak Ibu Saudara atau teman-teman ada yang punya kerinduan ingin memberi, berdonasi, itu boleh banget kita open donasi. Kalau misalnya kalian kayak, ih aku tergerak nih untuk memberikan. Aku puji Tuhan hari ini bulan ini ada kelebihan nih Kak, dapat dana lebih. Aku mau dong untuk memberikan persembahan kasihku untuk acara ibadah Padang. Boleh banget, boleh banget. Kita terima dengan lapang dada. Berapapun nominalnya it's okay. Kalian bisa untuk scan QR atau transfer ke nomor rekening GBI Lewi. Itu kalian dilihat kalau di bangku itu ada, bisa lewat situ. Tapi dikasih notes ya, dikasih notesnya itu adalah untuk ibadah Padang YDJ. Dan itu nanti uangnya akan masuk ke rekening gereja. Tenang, gak akan masuk ke rekening kita pribadi kok. Karena ini acara gereja, jadi akan masuk ke rekening gereja. Lalu kalian kalau misalnya sudah selesai bisa kasih buktinya itu ke aku. Nomor WA-nya sudah tercantum, atau kalau misalnya kalian mau minta aku langsung boleh. Atau kayak, Kak kayaknya riwah deh kalau misalnya pakai transfer, aku boleh gak ngasih cash? Boleh banget, dipersilahkan. Atau kalian kayak, aku mau taruh dagangan di bazar, boleh gak Kak? Boleh, karena puji Tuhan bazar kita hari ini itu adalah kumpulan dari makanan-makanan yang diberikan oleh tiap-tiap kul. Karena puji Tuhan di gereja kita ada kul kan. Nah itu kita dari tiap-tiap kul memberikan makanan dan hasil dari 100% dagangan itu diberikan untuk acara YDJ ini. Jadi banyak banget tuh caranya supaya kalian mau menabur bisa langsung, menabur secara langsung menggunakan dana atau menabur dengan menggunakan barang makanan yang dijual di bazar. Seperti itu. Dan jangan lupa ikut ya, kita tunggu kalian semua. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan dong buat anak-anak muda kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat.
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Amin. Yang segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagimulah segala kemuliaan, kehormatan, keagungan, kemasyurian dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau luar biasa. Dan tidak ada Tuhan seperti Engkau. Maka kami katakan dengan mulut kami, dari iman percaya kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapak. Allah mana sepertimu, tidak ada Allah sedahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini Bapak. Kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Sampai relung hati kami yang paling dalam pun Engkau berbicara bagi kami Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapak. Biarlah ibadah sore perdana hari ini Tuhan, Engkau memberkati Bapak. Tangan-Mu ada di sini Tuhan, memberkati kami semua. Mengurapi kami semua dengan urapan daripada Engkau ya Bapak. Dan saat ini Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak yang Kau utus, Bapak Michael Panjaitan. Tuhan, Engkau bukan kebetulan sore hari ini perdana sore ibadat di tempat ini Tuhan. Engkau utus hamba-Mu di tempat ini. Tetapi Tuhan punya rencana yang baik ya Bapak. Melalui kesaksian hidupnya Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami. Untuk kepujian, kehormatan, kemasyuran bagi nama Tuhan. Lebih Tuhan Engkau pakai hamba-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, menyampaikan berkat Tuhan. Terlebih puji-pujian yang senangkan hati Tuhan, menjadi berkat Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Kemuliaan, keagungan, kehormatan bagi nama Tuhan. Berkati tempat ini Bapak. Pondok Gede Plaza Tuhan Kau berkati Bapak. Sekeliling tempat ini Kau berkati Bapak. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Bapak. Oh Bapak, para pengerja-Mu, para pemuji penyembah-Mu, para imam musik-Mu Tuhan. Di ibadah sore ini, lebih pengurapan Tuhan yang Kau nyatakan Bapak. Biar apa yang boleh kami lakukan sepanjang dari pagi sampai sore hari ini, hanya untuk senangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapak, kami akan sudahi ibadah ini Bapak. Kami percaya sepanjang minggu yang boleh kami lewati Tuhan, apa yang boleh kami kerjakan, berkati Bapak berlimpah-limpah. Berkati Bapak, apa yang boleh kami kerjakan dengan tangan kami, buatlah berhasil dan kami beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan sudahi ibadah ini Bapak. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami rindu terima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, saya percaya kita semua mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Ibadah sore hari ini adalah ibadah perdana untuk suatu kegerakan yang baru Tuhan taruh melalui kita semua di sini. Minggu depan kita ibadah sore tempat ini akan terus ada revival, ada kebangkitan terjadi, ada orang-orang dipulihkan, ada orang-orang yang bahkan tadi saya percaya lawatan Tuhan terjadi, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Kesaksian demi kesaksian yang diurap, yang membangkitkan iman kita. Biar hari ini waktu saudara pulang, saudara membawa anugerahnya terus bersama kita, penyertaannya bersama kita semua. Saudara, minggu depan kita perjamuan kudus bersama-sama tempat ini.
Saudara, yuk sama-sama kita mau akhiri ibadah kita hari ini dan juga sebagai ibadah perdana kita berdoa supaya terus Tuhan menyertai pelayanan di tempat ini. Juga hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan waktunya, ya, memberikan hidupnya untuk mengambil bagian dalam pelayanan tempat ini. Kita berdoa bersama-sama supaya rencana Tuhan digenapi di Pondok Gede Plaza dan sekitarnya. Puji Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami percaya ada revival terjadi di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, bahkan Engkau kirimkan hamba-Mu, Engkau kirimkan Tuhan untuk mengenapi rencana bertempat ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang boleh turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau urapi. Biar hari ini Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan dalam ibadah sore ini perdana dan seterusnya. Engkau mengurapi, menyertai para pelayan Tuhan. Baik yang di mimbar maupun asher dan yang di belakang mimbar. Yang tidak terlihat sekalipun kami percaya Tuhan. Engkau mengutus setiap daripada kami, memperlengkapi kami, mengurapi setiap daripada kami hamba-hambamu. Pakai setiap daripada hamba-hambamu ini Tuhan dengan pengurapan spesial, pengurapan khusus. Supaya rencana Tuhan melalui ibadah sore ini Tuhan digenapi. Nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kepada Tuhan. Mari, biarlah Tuhan memberkati kita semua sore hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jumpa lagi minggu depan.